Shalom. Oke, hari ini tetap masih bicara masalah keuangan. Karena banyak sekali istilah yang saya pelajari dari apa yang saya alami. Satu Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke. Uang itu masalah klasik yang selalu ada dalam dunia. Tetapi itulah yang paling banyak bermasalah dalam dunia. Karena kita sangat-sangat membutuhkan uang. Karena kita tanpa uang kita nggak bisa makan, kita nggak bisa beli apa-apa dan sebagainya. Sehingga uang itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan membuat manusia itu ya berusaha untuk memburu atau mendapatkan sebanyak mungkin uang. Cuma masalahnya begini. Firman mengatakan bahwa Allah inginkan kita kaya. Apa kita ini kaya? Yesus datang ke dunia, dia bilang mati di kayu salib, ya kan? Dia jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Jadi, apakah ini bertentangan di sini akar kejahatan, kecinta uang, atau orang yang mereka ingin kaya terjatuh dalam pencobaan? Tetapi Firman katakan kita istilahnya tuh Tuhan menginginkan kita kaya. Tetapi di sini mereka ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Jadi apakah ini bertentangan? Satu sisi Allah ingin kita kaya, satu sisi di sini katakan bahwa yang ingin kaya jatuh dalam pencobaan. Nah, ini yang banyak kita enggak mengerti cara kerjanya Tuhan. Allah menginginkan kita kaya, tapi dengan caranya dia gitu loh. Bukan dengan caranya kita. Jadi ada cara manusia dan caranya Tuhan gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan pengertian untuk kita dapat kaya sesuai dengan Tuhan, kita harus tahu cara-caranya Tuhan tuh gimana gitu loh. Untuk kita itu bisa kaya gitu loh. Ini makanya saya sangat-sangat concern banget ini. Sampai kemarin saya telepon si Manuel. Dia itu ada, kan saya di line group ada. Dia menulis masalah tabungan. Dia begini. Berapa hari kemudian saya pengen teleponnya, cuman belum kesampaian. Akhirnya kemarin saya telepon sama dia. Manuel, kamu nggak boleh kamu lakuin ini masalah keuangan. Gak bisa kamu seperti itu. Nah, karena saya dia tahu, karena saya sayang dia dan dia tahu saya sayang dia, artinya dia tuh nurut gitu loh. Dia bilang ya udah papi, pokoknya kamu nggak boleh, titik. Akhirnya dia bilang iya, nanti dia akan lakuin. Karena memang ketika kita salah melakukan sebuah masalah keuangan, itu akan merembet ke banyak hal. Makanya kenapa orang itu terjadi perceraian, karena uang itu sangat dibutuhkan, apalagi yang namanya wanita, yang namanya istri. Jadi gini, kelemahan seorang wanita atau seorang istri adalah di uang.
kelemahan dari laki-laki itu di perempuan. Kalau laki punya uang, dia bisa beli perempuan. Gitu. Kenapa? Perempuan butuh uang. Jadi kalau uang itu nggak ada di suami atau di laki-laki, itu perempuan nggak mau gitu loh. Makanya kebanyakan kalau kita perhatikan ya, mereka mau cari yang istilahnya orang yang rajin, yang mau cari jodoh ya, yang rajin, yang punya, yang sudah stabil. Itu keinginan mereka tuh ya, kebanyakan mereka maunya seperti itu. Karena memang yang banyak keluarin duit adalah uang. Yang keluarin uang itu ya adalah wanita gitu loh. Nah makanya dia ya ada kata kalau abang sayang gimana ya? Ada uang, abang sayang gitu kan? Kalau nggak ada uang, abang ditendang gitu loh. Karena memang seperti itu gitu loh. Di dalam dunia tuh memang seperti itu. Mau tidak mau, ya memang seperti itu. Yang selalu banyak make uang adalah ya perempuan gitu loh. 75% ya dulu yang saya bilang kan, 75% yang membuat ekonomi bergerak ya perempuan. Gitu loh. Karena mereka yang spend money-nya. Nah, itulah yang membuat kalau seseorang laki-laki tidak tahu caranya atau salah dalam mengelola keuangan atau tidak ngerti keuangan, berantakanlah, hancurlah. Maka saya akibat gini kan banyak nih, karena gini kan saya ngomong kayak gini, itu membuat otak saya, gue mesti ngomong ke anak gue mesti ngomong ke anak gue gitu. Kita harus membangun rumah, pekerjaan, keuangan itu harus kuat. Enggak kuat ketika ada badai, ada angin, ada banjir, hancur aja. Kalau hancur, udah semuanya akan susah. Semuanya akan susah. Benar gak Ketika saya ambil keputusan beli rumah karena punya bla bla kayak begini, tapi kenyataannya akhirnya berantakan. Itulah makanya firman katakan kita harus bergantung sama Tuhan. Karena memang masalah keuangan itu sangat-sangat riskan, resiko sekali. Sekali kita salah, kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, susah. Maka saya wanti-wanti kemarin lagi saya ngomong, Manuel, kamu harus membangun rumah keuangan kamu tuh benar-benar kuat. Walaupun dia sekarang masih mulai udah kerja, tetapi saya harus otak dia tuh harus saya kasih tahu gitu loh. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Tapi tetap saya ngomong, kamu boleh nikmatin hidup. Duit harus dipakai, harus dinikmatin. Tapi kamu harus punya limit. Penggunaan uangnya ada limit. Gak bisa kamu pakai buat pergi macam-macam, tapi kamu gak ada limitnya. Ajarkan ke anak kita supaya mereka tidak mengalami kesalahan yang sama kalau kita pernah ngalamin hal yang sama, hal yang salah. Di sini firman katakan, kita harus tahu ya cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan di sini katakan mereka yang ingin kaya. Kekayaan karena mereka yang ingin kaya. Bukan keinginan Tuhan ingin kita kaya. Nah, Pak? Dimulai dari siapa? Pribadi yang mau kayanya siapa? Kalau di sini pribadi manusianya lah yang ingin kaya. Artinya Pak, dia punya emosi, dia punya keinginan, dia pengen kaya, tapi ketika dia melakukan sesuatu yang dipikir, contohnya entah itu korupsi, atau yang sekarang yang sering banyak adalah
di dalam investasi dapat 10%, 20%, 50%, 100% dapat dalam sebulan. Saya ingin katakan jangan pernah ikut itu ya. Jangan pernah ikut itu. Terus terang saya pernah ngalamin. Ketololan saya itu membuat saya jadi sadar nggak bisa seperti itu. Lebih baik kita gunakan duit kita sendiri untuk bisnis kita sendiri daripada kita menaruh duit ke orang lain. Orang lain itulah yang punya hak untuk mengatur uang kita. Kalau dia salah, habis. Jadi jangan pernah tergiur dengan persentase profit yang besar. Lebih baik kamu bisa menjalankan bisnis dengan sendiri daripada kehilangan duit. Memang tapi kan kita mesti resiko. Resikonya gimana kita harus tahu dong. Gitu loh. Lebih baik itu resiko kita rugi karena kita sendiri. Sehingga kita belajar. Daripada kita menaruh resiko tapi resiko itu bukan karena kita tapi orang itu yang melakukan kesalahan. Akhirnya scam, rugi. Kita yang rugi. Jadi mereka yang kaya akan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Jerat itu sesuatu yang membuat kita tertarik, itu sebetulnya bikin kita bermasalah. Ke dalam berbagai nafsu yang nampak dan yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Akhirnya membuat kita itu susah. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Inilah awalnya. Kenapa orang itu mau kaya, ingin kaya? Cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gini, cinta tuh maksudnya adalah cinta tuh artinya suka sekali, sayang, ya, terpikat, ingin sekali, berharap gitu ya. Nah, jadi cinta akan uang tuh suka, hatinya suka akan uang. Ingin kaya itu artinya kita ingin punya lebih banyak duit. Nah itu cinta akan uang. Kita pengen mau dapat duit 10 juta. Kita melakukan investasi, kita melakukan melakukan ini. Tapi akhirnya kita yang susah. Seharusnya 10 juta itu kita bisa buat anak sekolah, buat beli baju, buat beli makanan, buat beli apa. Tapi hilang. Itulah kita akan masuk ke dalam berbagai-bagai duka. Duka itu sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang bikin kita kesal, marah, kecewa. Itu semua dimulai dari hati yang cinta akan uang. Amsal 4:23. Amsal 4:23 begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini terjemahan baru ya. Coba yang terjemahan BIMK. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya, hatimu menentukan jalan hidupmu. Terjemahan yang lain katakan menentukan segala pilihan hidupmu. Jadi ketika hati kita cinta akan uang, suka pengen mau dapat uang lebih banyak, otaknya duit, kita akan melakukan hal-hal yang salah. Karena otak kita duit dan duit dan duit. Akhirnya ketika dengar orang sesuatu, kita bukan menabur, kita investasi, kita melakukan arisan lah, nanti ada bla bla segala macam. Akhirnya kita sendiri yang pusing. Itu dimulai daripada hati kita yang cinta akan uang atau pengen mendapatkan uang lebih banyak. Memang kita itu butuh uang dan ketika mendengarkan seperti itu kita tuh tergiur. Siapa sih yang gak tergiur gitu loh? Untuk mendapatkan pengembaliannya itu lebih besar. Akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Makanya dibutuhkan kita itu harus bisa
bukan dengan suara Tuhan sih. Saya dulu Tuhan pernah ngomong sama saya, ketika saya tanya, Tuhan bilang enggak. Tapi kalau saya mau, terus saya lakuin. Kenapa? Karena hatinya cinta akan uang. Jadi akar masalahnya kita bermasalah dalam keuangan sebetulnya karena duit. Hati kita tuh duit. Hati kita itu duit. Jadi di dalam alam roh tuh duit ada duit gitu loh di hati kita gitu loh. Jadi gini, hati ini ada dua kerajaan. Kerajaan Allah atau kerajaan dunia yang menguasai hati kita. Kalau kerajaan Allah yang menguasai hati kita nggak otaknya duit gitu loh. Hati kita nggak akan cinta uang. Loh tapi kita butuh uang, betul butuh uang, tetapi hati ini tidak terpikat atau menjadi serakah. Ini emang tipis, tetapi kita akan mengetahui caranya adalah apa ya? Ini hati tuh kayak orang, gue mesti dapat duit banyak, gue mesti bisa, nih gue butuh ini, gue harus punya. Jadi kayak orang ada satu dorongan yang kuat dalam diri kita tuh pengen kerja, pengen bisnis, itu pengen dapat duit banyak gitu loh. Nah itu udah hati yang cinta akan uang. Tapi kalau hati yang dimana Tuhan sebagai apa yang menguasai diri kita akan tenang. Kita akan nggak berpikir masalah duit. Kita butuh duit, tetapi nanti ada caranya. Nanti tapi kita nggak otaknya tuh di duit gitu loh. Kita dalam keadaan tenang. Entar saya masuk lebih dalam lagi. Prinsipnya begini. Hati kita ketika dikuasai oleh uang, kita akan selalu kepikiran uang. Itu aja. Tahunya adalah khawatir. Selalu mikirin duit. Selalu mikirin duit. Nah itu otaknya udah duit. Itu udah cintakan uang. Nah problemnya cinta uang itu akan menentukan hidup kita. Pilihan kita akan menjadi yang salah. Terus bagaimana sebetulnya? Jadi begini. Tadi saya katakan adalah caranya Tuhan dan caranya. Tadi kan yang menginginkan, tetapi mereka ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Jadi manusianya yang pengen kaya. Tetapi kalau Tuhan yang ingin kita kaya, itu bagaimana caranya? Quran 23 ayat 30. Tunggu. Jangan itu dulu. Amsal 13 sudah, 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Ini bagaimana ketika orang yang hatinya pengen cepat dapat ke duitnya. Amsal 13 ayat 11 ngomong gini. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi harta yang cepat diambil apa diperoleh akan berkurang. Nah, Amsal 28 ayat 20 sama 22. Ini lebih parah lagi. Amsal 28 ayat 20 sampai 22. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya apa? Tidak akan luput. Jadi orang yang pengen cepat kaya kena hukuman atau bukan? Loh, kok aneh ya? Orang yang pengen cepat kaya tidak akan luput, pasti kena hukuman. Loh, firman yang ngomong loh, bukan saya. Terus ayat dua-duanya. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Kalau dalam terjemahan lain mungkin ngomong gini. Orang yang dapat dipercayakan dilimpahi berkat.
Orang yang ingin cepat kaya akan ditimpa hukuman. Orang yang serakah selalu berusaha untuk cepat kaya. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia akan jatuh miskin. Jadi orang kalau kita pengen cepat kaya, firman kata kena hukuman, nggak sadar nanti kita akan kurang. Nggak sadar nanti akan rugi. Nggak sadar nanti akan bermasalah. Jadi apa ya? Ini yang kita, saya nggak pernah dengar sih ya. Ada yang khotbah seperti ini, karena ini firmannya saya sendiri pun baru berapa minggu ini dapat gitu loh. Jadi ketika kita pengen cepat kaya, itu ada firman yang mengatakan yang cepat peroleh akan berkurang. Dan orang yang melakukan seperti itu dia nggak sadar nanti akan miskin gitu loh, nggak sadar nanti akan bermasalah. Karena pada waktu kita pengen cepat kaya, yang kita ngelihat cuma untungnya doang. Kita nggak ngelihat resikonya. Jadi gini, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya ada cara kerja Tuhan yang harus kita ikutin waktu membangun rumah pekerjaan kita, rumah keuangan kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Jadi ada cara Tuhan yang ngebangun untuk rumah kerjaan kita, untuk rumah keuangan kita. Itu ada caranya. Nah, cara yang salah adalah kita pengen cepat kaya. Invest, pengen dapat gede. Sehingga kita tidak memikirkan risiko. Ketika ada masalah, kita stres. Nah, ini manusiawi kita, emosi kita, rasa rakus kita, serakahnya kita, itu menjerumuskan hidup kita. Jadi saran saya, jangan pernah ikut investasi. Jauhkan itu semua. Saya udah ngomong ke anak saya, jangan pernah kamu naruh duit apapun juga, investasi saham lah atau segala macam, jangan pernah ikut orang untuk investasi. Semuanya resikonya tinggi dan bisa rugi. Karena dulu pernah Kyle ngomong, "Papi, ini orang begini-gini. Stop, nggak usah buka atau dengerin, close." Terus saya pada lagi kemarin Telegram, saya ngeliat nih, si Manuel kok punya sendiri. Kan kalau Telegram, ketika kita aplikasi Telegram ya, itu orang yang ada dengan kita, maksudnya yang kontak kita tuh kan muncul gitu. Oh dia download aplikasinya Telegram, Manuel muncul. Saya tahu, saya ngomong, "Ini kamu Dedek?" "Iya Papi." "Oke." Saya langsung ngomong, di Telegram banyak banget yang namanya investasi bodong. Jadi kamu Dedek, jangan pernah buka atau ngeliat atau ikut-ikutan ketika ada penawaran itu. Jangan buka ya. Iya Papi. Itu apa ya? Untuk pertama ya, untuk membuka pikiran supaya dia sadar nih akan ada bahaya-bahaya seperti ini. Supaya tidak lakukan, supaya nggak kepancing. Karena memang cara kerja setan adalah seperti itu. Membangkitkan emosi kita, keserakan kita tuh muncul gitu loh. Kita nih manusia nih punya keserakahan, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Namanya cinta dia tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Ya di hati kita ada uang tuh ada, karena kita ini pasti butuh uang, nggak mungkin nggak. Jadi omong kosong gitu loh. Tapi maksudnya begini,
Kalau itu begitu besarnya mengontrol hati kita, pasti bermasalah. Kita beli barang, beli mobil, beli motor misalnya. Wih, murah loh. Karena di sana cuma 30 juta, di sini dia jual cuma 20 juta. Tunggu dulu, memang kelihatannya 30-20 juta. 20 juta misalnya motor, anggaplah 20 juta. Ini motor bisa kejual nggak? Bukan kita memandang ini murah. Ini nanti kejual nggak, mudah jual nggak. Nah kalau kita mendengar dari orang lain ini murah segala macam, ternyata ini motor memang nggak kejual, memang susah, bla bla segala macam. Jangan berpikir aku percaya sama iman, bukan gitu. Kalau itu bukan dari Tuhan, kenapa? Karena kita itu berpikirnya serakah. Firman katakan, orang yang mau cepat kaya, dia nggak sadar bahwa dia nanti akan kekurangan. Jadi ini firman yang mengatakan bukannya saya. Orang yang ingin cepat menjadi kaya di Amsal 28:20 tidak akan luput dari hukuman. Serem kan? Orang yang tergesa-gesa ngejar harta, dia nggak tahu bahwa dia akan mengalami kekurangan. Ayat ini pertama kali saya dengar dari si Andrew. Tapi kemudian saya cari yang lain. Ternyata beberapa ayat ngomongnya sama seperti ini. Terus cara kerja Tuhan gimana? Quran 23:30. Ini caranya Tuhan membangun rumah. Rumah pekerjaan, rumah keuangan. Keluaran 23:30. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi ketika bangsa Israel, ketika mau perang nih, Tuhan ngomong kepada Musa. Musa sampaikan, nanti ketika mau perang, Tuhan katakan gini, aku akan kasihnya, enggak langsung semuanya, tapi aku kasih sedikit demi sedikit. Sampai engkau beranak cucu demikian. Jadi Tuhan akan menghalau mereka sedikit demi sedikit. Terus ada ayat yang lain, supaya itu binatang, dulu kan banyak banget binatang buas gitu ya. Supaya binatang buas itu tidak melebihi kamu. Jadi saking banyaknya, itu bisa menyerang mereka. Jadi Tuhan, aku menghalau mereka sedikit demi sedikit. Jadi cara kerjanya Tuhan, sambung lagi tadi. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi caranya Tuhan itu little by little. Ini yang susahnya kita. Kita pengen cepat banyak dapat duit. Masa cuma dapat duit cuma 10.000 misalnya. Kan gue butuhnya 100.000. Jadi cara kerjanya Tuhan di dalam membangun rumah pekerjaan kita, little by little, sedikit demi sedikit. Tidak ada keserakahan di situ. Dan inilah yang paling sulit untuk manusia lakukan. Misalnya misalnya kamu langsung dapat mobil 30, kamu belum ngerti, 30 truk kamu langsung kerjain. Bisa gak kan? Kenapa gak bisa? Gak tahu caranya.
Satu dulu udah ngerti, nambah dua. Dua udah ngerti, nambah tiga. Jadi cara kerjanya Tuhan ini adalah semuanya harus sedikit demi sedikit. Siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tetapi terus kedua, orang yang dapat dipercaya akan dilimpahi berkat. Kalau kita tidak bisa dipercaya untuk uang misalnya 1 juta dan kita tidak bisa melipatkannya atau tidak bisa menguntungkannya, bagaimana itu bisa dapat 2 juta, 3 juta? Kalau yang 1 juta aja kita nggak bisa dapat untungnya. Pengennya mau dapat 10 juta dari 1 juta 10 juta, nggak bakal bisa. Jadi cara kerjanya Tuhan adalah sedikit demi sedikit. Tidak bisa kita bisa langsung gini loh. Aduh, sebetulnya minggu depan saya akan bicaranya lagi. Jadi ada itu khotbah yang lain. Nah, maksudnya begini, cara kerjanya Tuhan di awal saat ini kita hanya bicara masalah hati. Jadi hati yang serakah justru akan menjatuhkan kita. Hati yang pengen cepat kaya. Maka ada orang kemarin tuh kita pelayanan, dia duitnya tuh karena dia sekolah anak Jepang, anaknya sekolahnya di Jepang. Istrinya sukanya jalan-jalan mulu. Memang dia toko emas. Tapi di ujungnya dia bilang begini, dia butuh duit banyak. Karena dia bilang anaknya kuliah di Jepang 15 juta. Padahal anaknya udah kerja. Dia bilang saya support 15 juta. Terus kemudian saya anak buahnya itu ada 4 orang atau 5 orang gitu ya. Pokoknya banyak. Itu udah berapa puluh juta dalam sebulan. Terus akhirnya di ujung pas saya ngomong sama dia berdua, itu loh istri saya. Kenapa? Yang keluar duit banyak tuh dia. Maksudnya apa? Ya saya bertahu dari istri saya. Suka jalan-jalan ke luar negeri. Yang bikin masalah suaminya. Suaminya mau nggak mau mesti butuh duit banyak. Apa yang dia lakuin? Judi. Karena dia mepet, dia otaknya butuh duit, dia pengen cepet dapat duit buat nutupin kekurangannya, untuk gaya hidup bininya. Tapi istrinya malah ngomel-ngomel ke dia. Setelah tahu-tahu kena judi, habis nggak tahu berapa ratus juta kenanya, hilangnya. Ya dia marah. Dia nggak sadar bahwa yang bikin masalahnya adalah dia sendiri. Jadi ketika seseorang udah pusing ditekan sama istri, lu mesti gue butuh ini, gue mau jalan-jalan. Dia bilang ya gue untuk untuk yang ngilangin stres. Dia stresnya hilang, siapa yang stres? Lakinya yang stres. Stresnya pindah. Jadi yang bikin masalah bukan di suaminya. Akar masalahnya ada di istrinya. Jadi saya katakan gaya hidup itulah yang menyusahkan. Nah, jadi orang itu ketika tuntutan itu membuat dia nggak berpikir panjang jadinya. Nah, problemnya ya judi itu nggak mungkin bakal kaya, nggak mungkin gitu loh. Ya puji Tuhan akhirnya dia ngerti, dia sadar gitu loh. Sekalipun dia toko emas, kemarin sampai ke toko emasnya
di pasar, sebanyak-banyak pun dia punya toko, maksudnya duitnya banyak karena emas, tetap aja kalau dia masih judi habis. Kenapa ganggu Ki? Pasti habis gitu loh. Ya, saya cuma katakan kurangin semua biaya-biaya hidup atau yang bisa kurangin. Nah, prinsipnya adalah begini. Kita butuh uang. Tapi jangan itu menjadi sebuah pilihan hidup kita, otak kita, hati kita di uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Firman Allah katakan. Kalau memang ada uang segitu, nikmati, bersyukur masih bisa makan. Lihat orang-orang di luar yang begitu banyak yang masih gak punya rumah, ya kan? Yang makan yang mesti mengais-ngais, gitu loh. Sedangkan kita masih bisa punya rumah, kita masih bisa makan, gitu loh. Nanti kalau kita sudah punya bangunan rumahnya yang gede, mau beli apa nggak usah pikirin, gitu loh. Mau beli ini, mau pergi jalan-jalan nggak masalah, gitu loh, nggak masalah. Tapi yang sekarang bangunlah rumah, keuangan kita tuh harus benar-benar tinggi, gede, kuat, punya pondasi yang kuat. Diterpa segala macam nggak bakal kena. Terus kita bisa nikmatin hidup ini tanpa susah. Ini saya mengerti lagi. Firman katakan begini. Kemarin saya lagi renungin. Tuhan ngomong berkat Tuhan lah menjadikan kaya, tidak susah payah tidak ditambahin. Lah ini gimana? Sedangkan kita harus kerja keras. Kita kalau nggak kerja kita gimana? Seolah jadi bertentangan. Tapi akhirnya saya dapat pengertian. Nah, itu yang saya akan ngomong minggu depan. Yang saya maksud begini. Kalau saat ini kita harus fokuskan. Ini membuat saya sadar dengan berbagai macam masalah yang saya alami. Membuat saya semakin sadar bahwa dulu saya katakan ada 5 aspek hidup kita. Ketuhanan, keluarga, kesehatan. Ini pekerjaan sama keuangan. Ini harus 2 pekerjaan sama keuangan jadi 1. Kalau kerjaan kita kuat, pasti uang kuat. Nah, kalau kita nggak ngebangun keuangan kita, pekerjaan kita, nggak mungkin nih uang kuat. Nah, kalau ini kuat, akhirnya ini yang namanya ketuhanan segala macam nggak boleh tinggalin, gitu loh. Makanya yang tetap terakhir, tapi bukan berarti nggak dibutuhin. Sehingga banyak orang Kristen cuma nomor 1 yang kuat, cintakan Tuhan yang kuat, melayani Tuhan yang kuat, tiap hari melayani Tuhan, sehat, tapi hidupnya susah. Enggak jadi berkat, ngarepin orang. Ya akhirnya gimana gitu loh. Jadi hidup itu bukan cuma uang malah terakhir. Tapi tetap dibutuhkan. Maka Paulus ketika ngomong di Timotius katakan gini, yang dibilang cintakan uang itu. Terakhir dia ngomong nih 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Cintakan mengejar keuangan. Nah, terus Paulus katakan, hai manusia Allah, jauhi semua itu. Jangan kita menjadi serakah. Jauhi semua keinginan-keinginan membuat kita jatuh ke dalam berbagai masalah. Duka, kesedihan, kemarahan, kecewa. Karena pengen cepat kaya. Tapi kejarlah Tuhan. Di hati kita seharusnya Tuhan. Jadi ngerti cara kerjanya Tuhan itu seperti apa? Amin. Jadi cara kerjanya Tuhan bukan mendapatkan kekayaan dengan cepat. Titik. Ya. Tapi caranya kerjanya Tuhan, bagaimana Tuhan membangun adalah sedikit demi sedikit. Tapi ketika demi sedikit kita harus bersyukur, tetapi jangan pernah puas
Dalam arti begini, Tuhan punya yang lebih, yang sekarang saya harus setia. Nah, Tuhan ingin memberikan hal yang lebih, ya, biar Tuhan akan menuntun kita caranya untuk bisa mendapatkan lebih. Nah, inilah hal yang sulit, yang susah. Makanya penting buat kita mengerti cara kerjanya Tuhan dulu deh ya, awalnya ini dulu ya. Nanti minggu depan saya akan bicara yang lebih dalam lagi. Nah, mau ingin cepat kaya, kita akan pasti jatuh. Ya. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan yang ingin kita kaya, pakailah cara Tuhan. Amin. Dan cara Tuhan adalah sedikit demi sedikit. Jadi jangan pernah atau kita melakukan sebuah investasi atau melakukan bisnis, kita pengennya cepat dapat duit, pengen cepat berhasil. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, problemnya kita manusia pengennya cepat dapat duit. Tapi sekali lagi, ini bukan caranya Tuhan. Apakah bisa mendapatkan penghasilan, maksudnya modal kita 10 juta, itu bisa jadi 20 juta, 30 juta dalam berapa bulan? Bisa. Tapi punya enggak pengetahuan jam terbangnya? Enggak punya? Jangan. Kalau dalam dunia trading itu bisa. Dari $100 menjadi $10.000 bisa. Kalau punya jam terbang yang tinggi, sudah punya pengalaman yang lama sehingga dia tahu cara kerjanya, itu bisa. Tapi jangan pernah masuk ke situ. Ya. Yang saya maksud gini, investasi yang seperti itu jangan pernah. Udah, gini loh, kita nih masing-masing punya jalan hidup. Ya, nggak semua orang tuh punya jalan hidup yang sama. Ya, dia memang kerjaan di sini ya sudah. Teman-teman, kemana saya ngomong sama siapa ya? Ya gue jadinya kerja beginian. Ya udah, itu jalan hidup lu. Lu memang di situ. Tapi ketika jalan hidup kita di situ, jadilah yang the best. Jadilah yang terbaik atau berhasil di situ. Bukan berarti di tempat yang kita ini nggak bisa menghasilkan duit gede, bisa. Tapi little by little, sedikit demi sedikit, ketika kita diberikan kepercayaan untuk bisa menyelesaikan, dikasih lagi orderan kedua, dikasih lagi, makin lama makin besar. It's possible, itu mungkin. Tapi kalau yang satu kita nggak bisa, dari tahap satu kita nggak bisa berhasil, nggak bisa diberikan tahap kedua, ketiga, keempat, nggak bakal bisa. Jadi bersyukurlah untuk sekarang kita udah sampai tahap satu, ya sudah, nanti akan keterusan. Amin. Tidak ada yang mustahil, karena Allah bisa melakukannya. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Hari ini cuma sebentar doang. Oke, yuk, musik.